Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Ilah Nuril Ilmi, mahasiswi program studi Hukum Ekonomi Syariah semester 3, Sekolah Tinggi Agama Islam Darut Tauhid. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan materi dengan judul Analisis Fatwa DSN MUI nomor 07 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah. Nah, presentasi ini bertujuan untuk memahami konsep mudharabah secara komprehensif, mulai dari pengertian, pihak-pihak yang terlibat, landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis fatwa, hingga implementasinya dalam lembaga keuangan syariah. Oke. Sebelum masuk lebih jauh, saya akan mengajak teman-teman untuk memahami terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan mudharabah. Menurut bahasa, kata mudharabah semakna dengan al-qat'u atau potongan, berjalan dan atau bepergian. Adapun secara istilah, mudharabah menurut Wahbah Az-Zuhaili adalah akad yang di dalamnya pemilik modal memberikan modal atau harta pada amil atau pengelola untuk mengelolanya, dan keuntungannya menjadi milik bersama sesuai dengan apa yang mereka sepakati. Sedangkan kerugiannya hanya menjadi tanggungan pemilik modal saja. Amil tidak menanggung kerugian apapun kecuali usaha dan kerjanya saja. Dalam mudharabah ada pihak-pihak yang berakad. Yang pertama itu ada sahibul mal, yaitu pihak yang menyediakan modal. Nah, dalam konteks lembaga keuangan syariah, sahibul mal biasanya adalah bank atau lembaga pembiayaan syariah. Yang kedua ada mudharib. Mudharib yaitu pihak yang mengelola modal dalam suatu kegiatan usaha. Mudharib tidak menanggung kerugian finansial kecuali jika terjadi kelalaian, kesalahan, atau penyalahgunaan amanah. Nah, hubungan antara kedua pihak ini bersifat kemitraan, bukan hubungan kreditur dan debitur sebagaimana dalam sistem konvensional. Selanjutnya, dalam presentasi ini saya akan menelaah Fatwa DSN MUI nomor 07 tahun 2000 melalui 3 pendekatan utama, yaitu yang pertama ada landasan filosofis, yang kedua landasan sosiologis, dan yang ketiga landasan yuridis. Ketiga landasan ini penting untuk memahami mengapa fatwa ini lahir dan bagaimana relevansinya dalam praktik ekonomi syariah. Dimulai dari landasan filosofis. Landasan filosofis ini berkaitan dengan nilai-nilai dasar, etika, dan tujuan kemaslahatan atau maqasid syariah yang ingin dicapai. Yang pertama ada keadilan dan kesetaraan. Dalam mudharabah didasarkan pada asas bagi hasil dan bagi resiko. Oleh karena itu dibutuhkan keadilan dan kesetaraan. Jadi tidak ada pihak yang dirugikan secara sepihak. Yang kedua ada nilai amanah dan kejujuran. Dalam mudharabah itu menekankan bahwa mudharib adalah pemegang amanah. Jadi untuk mengelola modal harus dengan penuh tanggung jawab, amanah, dan dibutuhkan sifat kejujuran. Yang ketiga ada menghindari riba. Menghindari metode perolehan harta yang batil dengan menekankan akad yang sah dan halal.
Jadi keuntungannya itu tidak ditentukan di awal secara pasti, melainkan berdasarkan hasil usaha yang nyata. Nah, bisa kita simpulkan mudharabah ini sejalan dengan maqasid syariah, yaitu menjaga harta dan mewujudkan kemaslahatan umat. Selanjutnya, secara sosiologis, fatwa ini lahir sebagai respon untuk menjawab kebutuhan masyarakat dan dinamika ekonomi. Yang pertama itu ada kebutuhan pedoman akad. Lembaga keuangan syariah atau LKS memerlukan pedoman yang jelas agar produk-produk pembiayaan, khususnya mudharabah, tidak melanggar ketentuan syariah, tidak menyimpang juga dari prinsip syariah. Yang kedua ada kebutuhan perlindungan modal. Perlindungan kepada sahibul mal dari perilaku curang atau kelalaian mudharib agar modal yang diberikan tidak disalahgunakan, sekaligus menciptakan rasa aman dan kepercayaan dalam aktivitas ekonomi syariah. Yang ketiga, alternatif pembiayaan syariah. Jadi mudharabah ini merupakan alternatif utama bagi masyarakat yang ingin mendapatkan modal usaha tanpa melalui sistem bunga atau riba. Selanjutnya, berdasarkan landasan yuridis ini merujuk pada dasar hukum Islam atau NAS dan peraturan perundang-undangan positif di Indonesia yang melegitimasi mudharabah. Yang pertama itu ada firman Allah Quran Surat Al-Baqarah ayat 283 yang artinya, maka jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercaya itu menunaikan amanatnya dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah dan Allah Tuhannya. Yang kedua itu ada hadis riwayat Tabrani dari Ibnu Abbas yang artinya Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak. Jika pernyataan itu dilanggar, ia atau mudharib harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan Abbas itu didengar Rasulullah, beliau membenarkannya. Oke, yang ketiga itu ada ijma. Diriwayatkan sejumlah sahabat menyerahkan kepada orang mudharib harta anak yatim sebagai mudharabah dan tak ada seorang pun mengingkari mereka. Karenanya hal itu dipandang sebagai ijma. Wahbah Zuhaili Al-Fiqh Al-Islami wa Adilatuhu. Selanjutnya ada metode kias. Transaksi mudharabah ini dikiaskan kepada transaksi musaqah. Dan yang kelima ada dalam kaidah fikih yang berbunyi al-aslu fil muamalati al-ibahah illa ayyadulla dalilul ala tahrimiha. Pada dasarnya, semua bentuk muamalah itu boleh dilakukan, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Nah, dengan adanya landasan yuridis ini, mudharabah memiliki legitimasi hukum yang kuat, baik secara syar'i maupun secara formal.
Selanjutnya, implementasi fatwa pada lembaga keuangan syariah itu dalam praktiknya fatwa mudharabah diimplementasikan dalam beberapa aspek penting. Yang pertama itu dari sisi pembiayaan dan manajemen. Jadi lembaga keuangan syariah membiayai penuh proyek usaha pengelolaan oleh nasabah. LKS berhak melakukan pembinaan dan pengawasan. Jadi lembaga keuangan syariah ini menyediakan modal usaha, sementara pengelolaan dilakukan oleh nasabah dengan pengawasan dari pihak lembaga. Yang kedua terkait modal dan jaminan. Modal harus tunai dan jelas jumlahnya. Jaminan untuk mencegah penyimpangan bukan atas kerugian usaha. Jadi modalnya itu harus tunai, tidak boleh kredit dan jelas jumlahnya berapa. Jaminannya pun untuk mencegah penyimpangan bukan atas kerugian usaha. Yang ketiga, terkait keuntungan atau kerugian. Keuntungan itu dibagi sesuai nisbah yang disepakati antara dua pihak tersebut, antara sahibul mal dan mudharib. Nah, kerugian finansial ditanggung LKS, sedangkan kerugian waktu atau tenaga ditanggung oleh nasabah, kecuali terjadi kelalaian nasabah. Jika terjadi kelalaian nasabah, itu kerugian ditanggung oleh nasabah. Yang terakhir ada dalam biaya operasional. Biaya operasional usaha dibebankan kepada mudharib atau nasabah. Jadi yang bertanggung jawab mudharib sebagai pengelola usaha. Nah, kita masuk ke dalam kesimpulan. Jadi fatwa DSN MUI nomor 07 tahun 2000 tentang pembiayaan mudharabah ini merupakan pedoman penting dalam ekonomi syariah, dalam praktik pembiayaan syariah. Terus fatwa ini juga berlandaskan atas nilai keadilan, amanah, dan kemaslahatan, serta untuk menjawab kebutuhan masyarakat akan pembiayaan yang halal dan adil. Nah, dalam implementasinya, fatwa ini memberikan kepastian hukum bagi lembaga keuangan syariah dalam menyalurkan pembiayaan berbasis bagi hasil, sehingga terhindar dari praktik riba dan menciptakan hubungan kemitraan yang seimbang antara sahibul mal dan mudharib. Akhir kata, semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang lebih baik mengenai konsep mudharabah dan relevansi fatwa DSN MUI dalam praktik ekonomi syariah di Indonesia. Saya menyadari bahwa presentasi ini masih memiliki keterbatasan, sehingga saya harap kritik dan sarannya untuk bisa membangun perbaikan ke depan. Terima kasih saya ucapkan kepada teman-teman semua yang telah menonton hingga selesai. Terima kasih juga kepada dosen pengampu Ustadz Yusdi. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.